Alkana atau aldehid. Alkanol merupakan senyawa karbon yang kedua tangannya diikat oleh gugus alkil. Rumus umum, rumus struktur, dan gugus fungsi bisa dilihat di gambar ya. Tata nama alkana menurut IUPAC. 1. Nama berdasarkan nama alkana dengan mengganti akhiran min A dari alkana menjadi min AL. Yang kedua, nama alkana didasarkan atas rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsional. Yang ketiga, penomoran rantai C yang bercabang dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsional. Lalu, untuk nama rantai induk alkana atau aldehid, nama gugus alkil, dan juga nama awalan bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan langsung lanjut ke latihan soal tentang tata nama IUPAC alkanal. Yang pertama kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Nah, rantai induknya yaitu kita bisa lihat ini dia. Nah, kalau kita hitung rantai induknya itu ada 4, sedangkan tidak ada gugus alkilnya, maka namanya adalah butanal. Baiklah, kita langsung saja ke soal nomor 2. Nah, seperti yang pada soal pertama, jadi soal nomor 2 ini kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induknya itu ini ya. Oke, bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia juga pasti butanal. Tapi kita lihat dulu di sini ada gugus alkilnya. Nah, gugus alkilnya ini cuma 1, jadi pasti dia metil. Nah, karena si gugus alkilnya ini ada pada rantai nomor 3, maka namanya adalah 3-metil butanal. Begitu teman-teman. Ketujuh ada reaksi oksidasi alkanal, bisa dilihat sendiri di gambar ya teman-teman. Lalu yang slide ke-8, dari gambar tersebut bisa kita lihat kalau O-nya masuk ke H, jadi yang semula H menjadi OH. Selanjutnya slide ke-9, jadi bisa kita lihat reaksi adisi dengan HCN hanya masuk ke dalam O, jadi yang semula O menjadi OH, sedangkan CN-nya bisa kita lihat berada di bagian bawah C. Selanjutnya ada slide ke-10, yaitu kegunaan alkanal. Senyawa alkanal yang paling banyak diproduksi adalah metanal atau formaldehida atau formalin. Kegunaan metanal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, formalin digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat. Yang kedua, alkanal digunakan untuk pembuatan zat warna, damar sintetis, dan plastik termoset. Bisa dilihat sendiri di gambar. Selanjutnya di slide 11 ada alkanol atau keton. Alkanol merupakan senyawa karbon yang kedua tangannya diikat oleh gugus alkil atau R. Rumusnya bisa kalian amati sendiri berdasarkan gambar ya teman-teman. Selanjutnya, tata nama alkanon. Yang pertama, penamaan alkanon dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi akhiran on. Yang kedua, penomoran dimulai dari C ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi dengan nomor terkecil. Yang ketiga, cabang rantai disebut dahulu dan disusun menurut abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Kemudian diberi awalan angka yang menunjukkan letak cabang. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke soal tata nama IUPAC yang alkanon. Yang pertama kita harus cari gugus rantingnya dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 maka namanya adalah pentanon. Lalu bagaimana dengan penomorannya? Kalau untuk aturan penomoran alkanon, maka kita harus lihat agar C, gugus C-nya itu dapat nomor paling kecil. Yang pertama kita lihat dulu dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri maka C-nya akan dapat nomor 2. Tapi kalau dari kiri ke kanan maka C-nya akan dapat nomor 4. Maka aturan penomoran yang benar yaitu dari kanan ke kiri dan C akan mendapatkan nomor 2. Sehingga namanya adalah 2 pentanon. Slide selanjutnya yaitu reaksi alkanon. Yang pertama, reaksi adisi. Reaksi adisi alkanon dengan H2 yaitu H masuk ke C lalu masuk ke O. Dan dua lainnya polanya sama ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di gambar.
Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Senyawa alkanon tidak dapat dioksidasi oleh oksidator lemah, seperti reaksi Filin dan reaksi Tollens, karena gugus karboninya tidak mengandung atom hidrogen. Yang ketiga, kegunaan alkanon. Senyawa alkanon yang paling banyak digunakan adalah aseton atau propanon. Kegunaan aseton antara lain sebagai berikut. 1. Pelarut senyawa organik seperti pernis, lak, cat kayu, dan cat kuku. 2. Bahan baku dalam industri pembuatan kloroform dan iodoform. 3. Bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilena.